Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Citizen Citos, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk Citizen Citos dimanapun berada, jangan lupa kita harus menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kembali lagi bersama dengan saya Reike di podcast Citos Cilandak to Speak. Hari ini kita akan membahas tentang PP 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau UMKM serta PMK 54 tahun 2021 tentang tata cara melakukan pencatatan. Dan sudah hadir di podcast kita kali ini seorang narasumber, Bapak Deddy Sugianto yang sebelumnya sudah hadir di episode pertama ya Pak ya. Selamat datang Bapak Deddy Sugianto, semoga tidak bosan untuk hadir kembali di podcast Citos ya Pak ya. Kalau honornya pas nggak apa-apa. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang PP 23 tahun 2018 dan PMK 54 Bapak. Kira-kira mana nih Pak yang lebih dulu mau kita bahas Pak enaknya? Mungkin di PMK 54 dulu ya. Oh baik, untuk kesempatan pertama ini kita coba membahas PMK 54 yang nantinya akan kita hubungkan Pak dengan PP 23 tahun 2018. Sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi munculnya PMK 54 tahun 2021 ini, boleh tolong dijelaskan Bapak? Baik, jadi begini ya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 itu kan sebenarnya setiap wajib pajak itu wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa semua wajib pajak langsung paham dan bisa untuk melakukan pembukuan tersebut. Jadi mereka mungkin masih bingung ya ketika baru berdiri, baru melakukan kegiatan usaha, langsung dilakukan untuk melakukan pembukuan. Jadi makanya di undang-undang tersebut wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib kan menyelenggarakan pembukuan tadi. Tetapi ada yang dikecualikan dari kewajiban melakukan pembukuan tersebut. Dasarnya apa? Tentu kemudahan. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk bisa melakukan pencatatan. Dan tidak melakukan pembukuan yang mungkin bagi sebagian orang sangat ribet ya. Jadi yang pertama dasar hukum, latar belakangnya adalah kemudahan. Kemudian untuk kepastian hukum, karena kan awalnya itu harus pakai pembukuan, makanya dikeluarkanlah PMK 54 untuk kepastian hukum bahwa boleh melakukan selain pembukuan, yaitu pencatatan. Kemudian dasar dari PMK, dasar dari wajib pajak untuk melakukan pencatatan ini kan PMK 54 tersebut. Jadi itu tadi latar belakang yang pertama kemudahan, kedua kepastian hukum. Ada dasar hukum yang jelas untuk wajib pajak bisa melakukan pencatatan. Karena awalnya kan semuanya itu wajib untuk melakukan pembukuan. Itulah dasar hukumnya, latar belakang. Baik, jadi intinya ini pencatatan itu sebuah kemudahan ya Pak ya untuk wajib pajak. Baik, tadi Bapak sempat menyinggung nih Pak di awal terkait dengan yang dikecualikan dari yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, wajib pajak yang kriteria bagaimana Bapak yang dikecualikan dari pembukuan tersebut? Jadi di PMK 54 ini disebutkan bahwa wajib pajak yang dikecualikan dari melakukan pembukuan itu yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tentunya. Ini diperbolehkan untuk menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Yang kedua yang dikecualikan juga adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini dikecualikan juga untuk melakukan pembukuan. Yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, di poin 1 ini ya tadi yang sudah saya jelaskan, nanti ada sangkut pautnya dengan PP 23 tahun 2018 yang akan kita bahas setelahnya ya. Di situ disebutkan di PP 23 di mana sebelumnya adalah PP 46 tahun 2013 terkait kewajiban pencatatan yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi di situ pencatatan itu dijadikan dasar untuk pengenaan pajak untuk
wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan PP 23 tahun 2018. Baik. Kemudian Bapak bisa dijelaskan terkait pencatatan ini, bagaimana sih Pak tata cara untuk melakukan pencatatan, kemudian tujuan utama dari melakukan pencatatan ini, gitu. Jadi tata caranya ya, kita bahas terlebih dahulu terkait tata cara pencatatannya. Bagaimana sih tata cara pencatatan menurut PMK 54 ini? Orang pribadi atau badan tadi yang dikecualikan pastinya nggak mau seribet dengan yang namanya pembukuan itu ya, dimana harus membuat laporan keuangan. Betul. Dan segala perintilannya itu yang banyak, harus kas, harus uang, harus barang dan lain sebagainya, itu kan mungkin ribet ya. Ketika betul. Wajib pajak baru berusaha, baru melakukan daftar, terus diribetkan dengan membuat laporan keuangan. Jadi tata caranya sih sebenarnya gampang. Yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur, mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 1 tahun pajak, yaitu dalam 1 tahun kalender ya, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tentunya. Dan yang ketiga adalah pencatatan dalam 1 tahun itu harus diselenggarakan secara kronologis dan sistematis. Contohnya, menurut urutan tanggal 1 Januari ada transaksi dicatat, tanggal 2 ada transaksi dicatat, berapa catatannya, dan kolomnya juga sangat sederhana ya, berisi hanya nomor, tanggal, uraian kegiatan, berapa pencatatan, berapa peredaran bruto dalam tanggal tersebut. Misalnya tanggal 1 Januari dia melakukan penjualan, dicatatlah penjualan kepada fulan, nilainya berapa, 500.000 misalkan. Nanti dalam 1 bulan direkap, 1 bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari direkap pencatatan dari 500.000, 700, dijumlahkan semua, dapatlah dasar atau peredaran bruto dalam bulan yang bersangkutan. Jadi tata caranya seperti itu saja. Oh baik, berarti kalau pencatatan ini setiap bulan harus mencatat ya Pak ya, berapa peredaran bruto yang diterima. Gitu. Baik. Kemudian Bapak, tujuan utamanya tadi kan tata caranya sudah jelaskan. Kalau untuk tujuan utamanya Bapak? Tujuan utama dari pencatatan ini. Betul, Oke, benar. Benar sekali ya. Tujuan utama dari pencatatan ini ada beberapa ya Mbak ya. Yang pertama tentu untuk keperluan pengisian SPT. Kalau kita tahu berapa peredaran bruto, berapa uang, berapa pajaknya, pasti akan tahu pengisian untuk SPT-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghitung jumlah pajak. Ya tadi udah dapat angkanya, peredaran bruto dalam 1 bulan dapat berapa, kalikan tariknya di PP 23 itu kan 0,5, dapatlah jumlah pajaknya kan, misalkan 1 juta dalam 1 bulan, 0,5 berarti sekitar 5.000 ya. Iya, betul. 5.000 itulah jumlah pajaknya. Mengetahui juga posisi keuangan. Kan kalau tidak mencatat kita pasti akan lupa. Kalau lupa suka nggak ingat. Mungkin suatu usahawan atau atau pelaku usaha, kok kayaknya penjualan saya ini selama Januari ini banyak, tapi kok uangnya nggak ada gitu ya. Atau penjualan saya ini sedikit tapi kok uangnya ada. Nah, kenapa? Karena tidak pernah mencatat, tidak tahu berapa jumlah peredaran brutonya, tidak tahu berapa jumlah penjualan selama kurun waktu tertentu atau selama masa pajak. Jadi itu tadi tujuannya. Pertama untuk keperluan penghitung SPT, menghitung pajaknya, dan keperluan untuk si wajib pajak sendiri. Dia jadi tahu ini berapa sih omset saya selama 1 bulan ini berapa sih, gitu kan. Baik. Sepertinya terkait pencatatan sudah cukup jelas ya Citizen. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, dari PMK 54 yang tadi Bapak sudah jelaskan, itu apakah ada kaitannya dengan PP 23? Pas sekali ya, cerdas sekali ya ini. Jadi antara pencatatan dengan PP 23 tahun 2018 itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Di PMK 54 itu kan dijelaskan latar belakang pencatatan, tujuan pencatatan. Di PP 23, hal-hal tersebut, hal-hal yang dicatat tadi kan ketahuan itu peredaran brutonya. Peredaran bruto inilah yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak menurut PP 23 tahun 2018. Baik. Misalkan tadi saya sudah jelaskan dalam 1 tahun, dalam 1 bulan itu 1 juta peredaran brutonya. Kalikan tarif 0,5, dapatlah 5.000 tadi. Itulah jumlah pajaknya. Jadi memang sangat erat sekali ya kaitannya antara PMK 54 terkait pencatatan dengan PP 23. Dasarnya itu adalah
peredaran bruto kan, PP23 itu kan peredaran brutonya berapa dikalikan 0,5. Oh, baik. Kalau si wajib pajak melakukan pencatatan, mereka kan akan tahu tadi tujuannya kan, tahu dia, oh peredaran brutoku selama 1 bulan 1 juta, berarti kalikan 0,5 tarifnya. Itulah dia. Oh, berarti sangat erat sekali. Sangat erat ya Pak kaitannya. Baik. Kalau misalkan Bapak wajib pajak ini merugi, jadi ini sedikit cerita ya Pak ya, karena pandemi ini. Jadi saya tuh punya teman Pak, dia tuh punya usaha jual tas gitu. Sebelumnya dia jual kayaknya 250.000, kemudian terkait pandemi ini, karena ada pandemi, akhirnya didiskon menjadi 150.000. Nah, teman saya itu mengatakan bahwa usaha yang dia jalankan itu merugi. Nah, itu apakah masih tetap dikenakan tarif 0,5% itu Pak? Benar. Jadi begini ya, ini mungkin apa ya istilahnya, konsekuensi yang harus diambil oleh wajib pajak ketika si wajib pajak ini memilih pencatatan. Jadi misalkan tadi kan wajib pajak menjual rugi, dia dasarnya 250.000, dijual 150.000, iya. Kan ada kerugian, 100. ruginya aja udah 100.000. Betul. Apakah kita pakai dasar pengenaannya itu tidak dikenakan pajak atau pakai tetap PP23 yang 0,5? Jawabannya iya. 150.000, berapa harga jualnya atau berapa peredaran bruto dalam suatu masa pajak, itulah dikalikan. Rugi dong. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini kan konsekuensi yang harus diambil oleh wajib pajak. Ketika si wajib pajak sudah memilih PP23 tahun 2018 ini, berapapun peredaran brutonya, mau dia rugi, mau dia untung, berapapun dikalikan itu, karena filosofinya adalah kemudahan. Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan kemudahan ini ke wajib pajak. Cukup melakukan pencatatan. Tadi kan gampang kan pencatatan. Nomor, uraian, berapa peredaran bruto, kalikan. Kan gampang. Betul. Tidak harus mencatat arus uang, arus barang dengan melakukan pembukuan, tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi biaya-biaya 3M itu mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak bisa oleh wajib pajak dikeluarkan, dikurangkan dari penghasilannya, dari peredaran brutonya tidak bisa dikurangkan. Tetapi ketika si wajib pajak memilih untuk melakukan pembukuan, dia boleh mengurangkan biaya-biaya 3M tadi. Inilah ya namanya hidup ya. Kita hidup kan memang pilihan. Betul. Setiap hidup itu ada pilihan dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Betul. Itu tadi konsekuensinya ketika memilih untuk melakukan pencatatan, ya salah satu konsekuensinya adalah berapapun peredaran bruto tetap dikalikan 0,5. Tetapi ketika dia memilih pembukuan, dia bisa mengurangkan biaya-biaya tadi. Ya bisa aja dia si temannya Mbak Rika ini tadi 250.000 dijual 150.000. Kalau dia melakukan pembukuan, dia tidak membayar pajak. Tetapi ketika dia melakukan pencatatan, metode pencatatan, dia harus membayar 150.000 kali 0,5%. Walaupun merugi, karena ya itu tadi filosofinya kan kemudahan. Kemudahan yang didapat oleh wajib pajak. Tapi harus menerima konsekuensinya. Konsekuensi karena itu tadi pilihan. Ya, setiap pilihan yang kita ambil ini kan ada konsekuensinya tentunya. Baik, berarti hidup itu pilihan. Baik, sudah sangat jelas ya Citizen Citos apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Deddy Sugianto tentang pencatatan dan pajak penghasilan bagi UMKM, dan kita harapkan Citizen Citos khususnya para pelaku UMKM sudah lebih jelas nih terkait dengan kewajiban perpajakannya ya Pak ya. Tidak terasa kita sudah di akhir bincang-bincang kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber-narasumber handal lainnya untuk membahas permasalahan-permasalahan pajak atau mungkin permasalahan yang lainnya ya Pak ya. Permasalahan hidup mungkin bisa dibahas. Untuk citizen yang mau bertanya, boleh silahkan komentar di kolom komentar atau bisa juga melalui direct message. Kita ada Instagram di Pajak JKT Cilandak. Bisa juga WhatsApp, nomornya tercantum di Instagram kita. Dukung kami dengan cara like, comment, subscribe. Untuk citizen tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak Bapak Deddy Sugianto telah hadir di podcast Citos. Untuk citizen tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.